Setelah Bu Helna, kita lanjut ke presenter kedua, yaitu Dr. Repa Nugraha. Apa Mbak Repa udah siap? Iya, insya Allah siap. Oke. Saya share screen ya, Mas. Apa sudah terlihat? Sudah bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan juga waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai hasil penelitian saya. Ini perkenalkan, nama saya Repa Nugraha dari Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Data Analitik Institut Teknologi 10 November. Kemudian untuk hasil penelitian saya sudah dipublikasi pada RSC Advance yang berjudul Lewis Acid Nickel LMCM41 Catalyst for Hydrogen Free Deoxygenation of Rheotellus Trisperma Oil to Biofuels. Kemudian untuk table of contents, yang pertama saya menjelaskan mengenai introduction, kemudian eksperimental yang meliputi sintesis katalis dan juga aktivitas katalitik pada reaksi deoksigenasi, kemudian result and discussion, dan yang terakhir adalah conclusion. Untuk latar belakang dari penelitian saya, seperti kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun ini jumlah kebutuhan energi itu semakin meningkat, di mana energi yang digunakan ini dibagi menjadi dua, yakni non-renewable energy resources dan juga renewable energy resources, di mana sumber energi utama yang digunakan saat ini adalah sumber energi tidak terbarukan, seperti contohnya adalah bahan bakar fosil dan juga batu bara. Kemudian penggunaan sumber energi ini yang terus-menerus tentu saja akan menyebabkan terjadinya kelangkaan dan juga persediaannya semakin menipis. Nah, hal ini yang menyebabkan para peneliti kemudian mengembangkan sumber energi yang terbarukan. Berikut beberapa contoh dari sumber energi terbarukan, seperti misalnya adalah hydropower, kemudian energi yang berasal dari angin, solar energi, biomass, geothermal energi, ocean energy, dan juga energi yang berasal dari hidrogen, seperti contohnya adalah fuel cell. Pada penelitian ini saya memilih energi yang berasal dari biomasa, di mana energi yang berasal dari biomasa ini berpotensi untuk dikembangkan, terutama di Indonesia yang merupakan negara tropis, di mana memiliki ketersediaan biomass yang melimpah dan dapat digunakan sebagai carbon feedstock pada pembuatan renewable energy. Salah satu contoh biomass yang banyak digunakan adalah minyak nabati. Contohnya adalah minyak non-edible oil seperti minyak jatropha, waste cooking oil, palm fatty acid, dan juga majoba oil, kalofilum, karanja, dan juga Rheotellus trisperma oil. Rheotellus trisperma oil atau biasa juga minyak kemiri sunan ini merupakan suatu tumbuhan yang banyak ditemukan di Filipina, Indonesia, Malaysia, India, dan juga Cina, di mana tumbuhan ini dapat tumbuh hingga mencapai 10-15 meter tingginya, dan juga seednya ini memiliki kandungan minyak yang mencapai 52%. Sebelumnya minyak kemiri sunan ini banyak digunakan sebagai feedstock pada pembuatan biodiesel. Tapi biodiesel ini masih memiliki oksigen konten yang tinggi, serta hasil esterifikasinya ini mudah mengalami oksidasi, serta memiliki stabilitas dan juga heating value yang rendah. Kemudian biodiesel ini dikembangkan menjadi green diesel, di mana green diesel ini memiliki properties yang lebih baik dibandingkan biodiesel, di mana stabilitasnya ini baik, kemudian kandungan sulfurnya rendah, memiliki second number yang tinggi, serta heating value-nya lebih tinggi dibandingkan biodiesel. Reaksi yang digunakan pada pembuatan green diesel ini dapat melalui beberapa mekanisme, seperti contohnya dekarboksilasi, dekarbonilasi, hidrogenolisis, dan juga hidrodeoksigenasi. Pada penelitian saya ini menggunakan mekanisme reaksi dekarboksilasi dan juga dekarbonilasi, di mana tanpa menggunakan tambahan hidrogen, sehingga pada kondisinya ini hidrogen free atmosfer dan juga tanpa menggunakan pelarut. Selanjutnya, hal yang penting pada pembuatan green diesel yakni pemilihan katalis, di mana pemilihan katalis yang memiliki struktur
mesopori ini memiliki potensi yang besar. Seperti contohnya adalah SPA15, LMCM, mesoporosilika, mesoporus TO2, silika alumina, dan juga zeolit hierarki. Kemudian berdasarkan hasil penelitian pada sebelumnya, di mana digunakan LMCM41 dan juga ZSM5. LMCM41 ini memiliki aktivitas katalitik yang lebih baik dibandingkan ZSM5 dikarenakan adanya pori heksagonal yang teratur dari LMCM41, sehingga akan mengarahkan terbentuknya hidrokarbonate panjang, yakni C11 dan juga C18 hingga C18. Selanjutnya, modifikasi katalis dengan penambahan logam ini juga banyak dikembangkan, di mana adanya penambahan logam aktif seperti misalnya nikel ini akan meningkatkan aktivitas katalitik, akan meningkatkan situs aktif sehingga akan meningkatkan aktivitas katalitiknya pada reaksi deoksigenasi. Kemudian untuk eksperimentalnya, ya ini meliputi sintesis katalis, di mana sintesis katalis ini menggunakan rasio molar 10 Na2O, 100 SiO2, 2L23 dan 1800 H2O, kemudian menggunakan rasio SiO2 CTABR, di mana CTABR ini merupakan tempat mesoporinya dengan rasio 3,85. Katalis LMCM41 ini disintesis dengan metode hidrotermal, yakni pada temperatur 80 derajat selama 12 jam, kemudian pada 150 derajat selama 24 jam. Kemudian untuk impregnasi logam Ni ini dilakukan dengan metode wetness impregnation, di mana jumlah Ni yang diembankan adalah 5–20% nikel. Kemudian untuk reaksi deoksigenasinya ini menggunakan sistem semi-batch, di mana digunakan 3% katalis dan juga feedstock yang digunakan adalah 10 gram, yakni minyak kemiri sunai yang digunakan di 10 gram, kemudian digunakan atmosfer inert dan dilakukan reaksi selama 4 jam pada suhu 350 derajat. Kemudian liquid product yang diperoleh dianalisis menggunakan GCMS dan juga FTIR. Kemudian untuk result and discussion-nya, yang pertama untuk karakterisasi katalisnya, di mana katalis yang telah disintesis ini dikarakterisasi menggunakan ekstrusi sudut panjang dan juga ekstrusi sudut pendek. Kemudian pada ekstrusi sudut panjang ini diperoleh puncak yang melebar, yakni pada theta 15–30 derajat, yang merupakan karakteristik dari fase Arnold LMCM41. Kemudian adanya pengembangan logam Ni ini akan memberikan puncak pada 2 theta sekitar 37, 43, dan juga 62,79 yang merupakan puncak difraksi dari logam NiO. Selanjutnya, analisis menggunakan ekstrusi sudut pendek ini dapat diketahui bahwa adanya pengembangan logam Ni ini akan menurunkan intensitas puncak pada 2 theta 2,46 dan juga akan menghilangkan puncak pada 2 theta 4,08 dan juga 4,73. Adanya penurunan intensitas ini mengindikasikan bahwa impregnasi NiO ini akan mengurangi regularitas dari mesopori dari LMCM41. Selanjutnya adalah analisis menggunakan nitrogen absorpsi desorpsi, di mana berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa katalis LMCM41 dan juga nikel LMCM41 memiliki tipe 4 isoterum, di mana merupakan karakteristik dari material mesopori. Selanjutnya, adanya pengembangan logam nikel ini akan menurunkan luas permukaan dari LMCM41. Selain itu, adanya pengembangan logam Ni ini juga akan menurunkan volume pori serta diameter mesopori yang terbentuk. Hal ini dikarenakan adanya impregnasi logam ini akan menyebabkan terjadinya deposisi pada pori LMCM41 yang akan menurunkan luas permukaan dan juga volume pori LMCM41. Kemudian analisis keasaman ini menggunakan FTIR pyridin, di mana adanya penambahan jumlah logam Ni ini akan menurunkan jumlah situs asam bronset serta meningkatkan jumlah situs asam Lewis, di mana pengembangan logam Ni ini akan menyebabkan terjadinya ion exchange proton pada LMCM41 sehingga akan meningkatkan jumlah situs asam Lewisnya. Selanjutnya analisis menggunakan VSEM, di mana pada yang A ini 5% LMCM41 diperoleh bentuk seperti spherical, dan juga untuk EDX-nya diperoleh partikel Ni dengan jarak yang cukup
lebar. Sedangkan pada peningkatan jumlah nikel ini akan menyebabkan terjadinya aglomerasi pada AlMC41 serta jarak antar partikel NiO ini akan semakin menyempit. Selanjutnya, karakterisasi menggunakan HRTM ini menunjukkan adanya partikel NiO sekitar 3 nanometer yang mengindikasikan bahwa NiO yang terimpregnasi ini berada pada pori AlMC41. Selain itu ditemukan juga ada NiO dengan ukuran yang cukup besar, yakni sekitar 23 dan juga 29 nanometer, yang mengindikasikan adanya nikel yang terdeposit pada permukaan eksternal katalis. Selanjutnya, untuk aktivitas katalitiknya, yakni pada reaksi deoksigenasi minyak kemiri Sunan pada 350 derajat Celcius selama 4 jam. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah nikel ini akan meningkatkan jumlah konversi dari minyak kemiri Sunan serta meningkatkan selektivitas pada terbentuknya hidrokarbon, di mana adanya peningkatan aktivitas ini dipengaruhi dengan sifat dari katalisnya, di mana ada peningkatan jumlah situs asam yang akan mengarahkan pada reaksi deoksigenasi untuk terbentuknya hidrokarbon dengan rantai yang panjang seperti C11 sampai C18 yang merupakan ring dari diesel. Selanjutnya berikut merupakan komposisi dari karbon feedstock, yakni relatively sperma oil yang dibandingkan dengan hasil analisis liquid product dari AlMC41 dan juga 10% AlMC41 yang merupakan katalis dengan nilai konversi yang paling tinggi. Jika dibandingkan antara LMCM dan juga 10% Ni ini dapat dilihat bahwa jumlah carbon number pada LMCM41 ini mengarah pada carbon number yang rendah, sedangkan pada 10% Ni ini akan mengarahkan terbentuknya hidrokarbon dengan rantai yang panjang atau mengarahkan pada terbentuknya diesel. Selain itu juga dilakukan tes reusabilitas untuk mengetahui stabilitas katalis, di mana dilakukan reaksi selama 4 kali dengan menggunakan katalis yang sama, di mana pada tes reusabilitas ini terjadi penurunan konversi yang awalnya 50% akan menurun menjadi 30%. Selain itu juga konten hidrokarbonnya ini akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan pada setiap reaksi ini akan menyebabkan terjadinya deposisi coke yang akan menyebabkan terjadi deaktivasi katalis, sehingga akan menurunkan aktivitas katalitiknya pada reaksi deoksigenasi minyak kemiri Sunan. Kemudian untuk analisis terbentuknya coke, yang pertama dengan menggunakan TGA, di mana yang gambar A ini menunjukkan TGA dari fresh katalis, yakni sebelum digunakan untuk reaksi, yang menunjukkan bahwa hanya terdapat satu penurunan massa yang merupakan kontribusi dari penghilangan molekul air pada permukaan katalis. Sedangkan setelah digunakan reaksi ini, diperoleh 3 penurunan massa untuk katalis 10% Ni, yang merupakan massa pertama. Penurunan yang berwarna ini merupakan kontribusi dari soft coke, sedangkan pada suhu yang lebih tinggi ini merupakan hard coke yang merupakan kontribusi dari coke aromatik. Kemudian dibandingkan dengan katalis LMC41 ini hanya diperoleh hard coke saja. Hal ini sesuai dengan hasil analisis GCM pada sebelumnya, di mana LMC41 ini memiliki konten aromatik yang lebih tinggi dibandingkan dengan liquid product pada katalis 10% Ni. Selain itu, untuk analisis coke juga digunakan XRD sudut pendek dan juga FTIR, di mana pada XRD sudut pendek ini terjadi penurunan puncak pada 2 θ sekitar 2,4 setelah digunakan untuk reaksi. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya terbentuknya coke setelah reaksi, sehingga akan menutupi pori heksagonal dari LMC41. Selain itu, analisis FTIR ini juga diperoleh adanya tambahan puncak, yakni sekitar 3.000-an ini merupakan kontribusi dari soft coke dari hidrokarbon, sedangkan yang sekitar 1.300 ini merupakan kontribusi dari coke aromatik. Berikut merupakan tabel perbandingan antara hasil yang telah diperoleh pada penelitian saya dan juga pada penelitian yang telah dilakukan
penelitian lain, di mana pada penelitian ini diperoleh konversi 68,53% dan juga selektivitas pada terbentuknya diesel yakni 98,6%. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama adalah adanya penggunaan logam nikel ini akan meningkatkan aktivitas katalitik dari AlMcn41 sehingga diperoleh konversi yang lebih tinggi serta selektivitas yang lebih tinggi pada terbentuknya hidrokarbon rantai panjang atau pada ring diesel. Kemudian adanya impregnasi logam nikel oxide ini pada mesoporus AlMcn41 menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah situs asam lewis, tapi menurunkan intensitas atau jumlah situs asam broset. Kemudian yang ketiga adalah adanya peningkatan yield dari hidrokarbon rantai panjang yakni C11-18 yang optimum pada 10% loading. Kemudian adanya logam NiO ini akan meningkatkan aktivitas katalitik reaksi deoksigenasi RTO ini melalui mekanisme reaksi dekarboksilasi dan juga dekarbonilasi dikarenakan adanya peningkatan dari jumlah situs asam lewis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas presentasi dari Dr. Reva Edra Nugraha ya. Jadi topik presentasi kali ini sangat menarik, mengkonversi asam lemak ya menjadi alkana melalui reaksi dekarbonilasi dan dekarboksilasi ya. Jadi adik-adik yang mungkin ada anak S1 yang gabung ya, di gugus karboksilatnya itu dihilangkan ya sehingga jadi alkana. Oke, baik. Berikutnya langsung saja kita beralih ke presenter ketiga, yaitu Fitria yang akan mempresentasikan tentang geopolimer. Berasal dari grup. Ketiga pemateri pada pagi ini berasal dari laboratorium yang sama ya.